Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Nah, hari ini kita bakal langsung ngebahas sesuatu yang super praktis dan sering banget kita alamin. Kita bakal menyelami panduan spiritual Islam dari kajian Ustadz Abdullah Zain, khusus ngebahas gimana sih cara paling elegan buat ngadepin yang namanya kekecewaan atau kegagalan dalam hidup. Gimana cara kita nerima takdir tanpa harus ngerasa hancur berantakan. Yuk, langsung aja kita mulai. Coba deh ingat-ingat lagi, kapan terakhir kali Anda ngerasa benar-benar gagal atau ditolak? Mungkin itu lamaran kerja yang ditolak mentah-mentah, proyek bisnis yang tiba-tiba mandek, atau ekspektasi yang nggak kesampaian. Frustrasi itu emosi yang wajar banget, rasanya universal. Tapi pertanyaannya, respons pertama apa yang Anda lakuin pas itu terjadi? Karena jujur aja, cara kita meresponsnya itu yang nentuin segalanya. Itulah yang bakal kita kupas tuntas hari ini. Oke, kita masuk ke bagian pertama, menghadapi sukses dan gagal. Intinya gini, setiap langkah atau usaha yang kita lakuin di hidup ini, pada dasarnya cuma bermuara ke dua kemungkinan hasil ini. Kalau kita sukses, respons yang benar itu ya bersyukur. Dan jujur aja, ngucapin rasa syukur pas lagi sukses itu gampang banget kan? Semua orang pasti bisa. Tapi coba lihat sebaliknya. Kalau kita gagal, yang diminta dari kita itu sabar. Nah, ini dia tantangannya. Bersabar di tengah kegagalan itu butuh perubahan pola pikir yang benar-benar disengaja dan nggak gampang. Sabar itu bukan berarti cuma diam dan pasrah gitu aja loh, tapi benar-benar butuh ilmu dan latihan mental yang kuat banget. Terus, apa sih yang sering bikin kesabaran kita ambyar? Kita bahas di bagian kedua, bahaya kata seandainya. Ini nih yang sering jadi pintu masuk buat hal-hal negatif. Ada satu analogi dari sumber kita yang menurut saya relevan banget sama keseharian kita. Bayangin Anda lagi nyetir dari Purbalingga ke Purwokerto. Biasanya, Anda selalu lewat rute Padamara. Tapi entah kenapa, hari itu Anda refleks milih lewat Sokaraja. Apesnya, di tengah jalan ban mobil Anda bocor kena paku. Reaksi otomatis kita biasanya langsung ngeluh kan, kayak, coba seandainya tadi lewat Padamara, pasti bannya nggak bakal bocor. Nah, pola pikir kayak gini nih yang keliru abis. Siapa yang bisa jamin? Jangan-jangan, kalau Anda tetap milih rute Padamara, bukannya cuma ban bocor, malah amit-amit terjadi kecelakaan yang jauh lebih parah. Kita tuh sering banget kerasa jalan yang nggak kita pilih pasti hasilnya lebih baik, padahal aslinya kita nggak tahu apa-apa. Coba perhatiin poin-poin ini untuk ngeliat betapa beracunnya ngomong seandainya. Sumber materi kita ngejelasin kalau setan itu manfaatin kata sederhana ini buat ngerusak mental kita. Pertama, dia bikin kita nyesel berlebihan, yang jujur aja nggak bakal ngubah keadaan sama sekali. Kedua, secara nggak sadar, kita tuh lagi protes sama takdir Tuhan. Dan ketiga, ini ngebunuh motivasi kita ke depannya. Kita jadi overthinking dan takut ngambil langkah. Kata seandainya ini benar-benar ngerusak ketenangan pikiran. Lalu, gimana dong solusinya? Kita masuk ke bagian ketiga, solusi pola pikir qadarullah. Ingat ya, sebagai manusia, kita cuma punya kendali penuh atas usaha kita, bukan hasil akhirnya. Dalam ajaran kenabian, ada satu panduan ucapan yang luar biasa banget buat ngadepin ini. Kutipannya berbunyi, Qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Artinya, ini adalah takdir Allah dan apapun yang Dia kehendaki, pasti akan Dia lakukan. Ini bukan cuma sekedar teori hafalan loh ya. Kalimat ini harus jadi refleks instan kita. Gelas tiba-tiba kesenggol dan pecah, ucapin ini. Kesepakatan bisnis bernilai miliaran rupiah batal di detik terakhir, ucapin ini juga. Ini adalah cara kita ngelatih lidah dan hati kita biar langsung sinkron buat nerima realitas saat itu juga. Tapi gini, biar ucapan tadi benar-benar kerasa maknanya, kita harus paham siapa yang ngatur takdir itu. Kita bedah 3 sifat Tuhan yang penting banget ini. Pertama, Al-Alim. Tuhan itu maha mengetahui segalanya, termasuk apa yang paling pas buat kita. Kedua, Ar-Rahman dan Ar-Rahim, maha pengasih dan penyayang. Kalau kita yakin sama hal ini, secara logika nggak mungkin kekuatan yang maha pengasih itu ngasih kegagalan cuma buat nyiksa hambanya kan? Semuanya pasti didasari kasih sayang. Dan ketiga, Al-Hakim yang maha bijaksana. Tiap keputusan pasti ada alasan bijak yang mendalam di baliknya. Ngomong-ngomong soal kebijaksanaan, ini pas banget sama bagian keempat kita, memahami hikmah takdir. Konsep hikmah ini menarik banget, karena alasan sebenarnya di balik kegagalan yang menyakitkan itu, seringkali emang nggak kelihatan pas kejadiannya lagi berlangsung. Ada satu cerita yang ngena banget dari sumber kita soal ini. Bayangin 2 situasi ya. Ada orang yang hancur banget hatinya gara-gara lamarannya ditolak. Terus yang bikin nyesek justru temannya yang, maaf, fisiknya biasa aja. Malah diterima sama wanita idamannya itu. Pas kejadian, wah rasanya dunia nggak adil banget kan? Tapi tunggu dulu, putar waktu 10 tahun kemudian. Teman yang diterima tadi, ternyata sampai sekarang belum dikaruniai anak karena sang istri kebetulan ada kendala kesuburan. Terus gimana sama orang yang ditolak tadi? Dia yang akhirnya nikah sama wanita lain, justru sekarang udah punya
punya banyak anak. Kejadian yang 10 tahun lalu rasanya kayak mimpi buruk, ternyata baru ketahuan kalau itu adalah anugerah tak nilai 1 dekade kemudian. Dan yang bikin makin keren, sang pembicara juga nyontohin ini lewat perjalanan hidupnya sendiri. Kisah beliau ini kayak main puzzle selama puluhan tahun. Di tahun 2009, pas beliau baru lulus program master, ayahnya wafat. Ini maksa beliau ngebatalin mimpi lanjut S3 di Madinah karena harus pulang. Di tahun 2010, beliau ngabdiin hidupnya buat ngurus pesantren keluarga. Waktu berlalu sampai tahun 2019, giliran ibunda tercintanya yang berpulang. Pasti sedih banget, tapi luar biasanya, nggak lama setelah itu, beliau justru dapat beasiswa S3 jurusan tafsir yang selama ini diimpikan. Dan baru di tahun 2026, beliau ngerasa semua rangkaian kejadian ini jadi kepingan puzzle yang saling lengkapin dengan sempurna. Kebijaksanaan dari sebuah takdir emang kadang butuh waktu bertahun-tahun buat benar-benar terungkap. Tapi, jangan sampai salah paham dulu ya. Kita masuk ke bagian kelima, penyesalan versus evaluasi. Nerima takdir itu sama sekali bukan berarti kita jadi pasif, berhenti berusaha atau malah ngebiarin diri ngulang kesalahan yang sama. Bedanya ngeratapi masa lalu sama lakuin evaluasi diri itu beda jauh loh. Coba kita fokuskan niat dan arah pandangnya. Kalau kita terus-terusan mentok ngomong, seandainya niat kita tuh cuma buat muasin rasa nyesel, dan arah pandang kita murni mandek ke belakang. Kita cuma ngeratap. Beda cerita kalau kita lakuin evaluasi yang sehat. Niatnya adalah nyari tahu di mana salahnya biar bisa diperbaikin. Contoh nih, kalau bisnis Anda bangkrut gara-gara kena tipu investasi bodong. Evaluasi bikin Anda belajar buat nggak gampang kemakan iklan manis ke depannya. Arah pandang evaluasi itu selalu melangkah ke depan. Nah, sebelum kita selesai, saya mau ngasih satu pertanyaan provokatif buat Anda renungin. Gimana kalau kegagalan yang lagi bikin Anda pusing hari ini, pada hakikatnya adalah awal dari sebuah kesuksesan yang sekedar belum bisa Anda pahamin aja sekarang? Yuk, mulai hari ini berhenti berandai-andai soal masa lalu. Terimalah takdir dengan lapang dada, sebagai bagian dari rencana Tuhan yang lebih besar, dan jadikan pengalaman pahit itu sebagai evaluasi berharga buat masa depan. Makasih banyak ya udah gabung di sesi ulasan kali ini. Semoga ngebuka wawasan baru buat Anda dan sampai ketemu di bedah materi selanjutnya.